Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Zahra Aprilia dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik dan uji beda. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Kemudian uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu one sample t-test. One sample t-test itu merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Hipotesisnya, H0 itu rata-rata sama dengan nilai acuan, kemudian HA itu rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, jika T hitung lebih besar dari T variabel, maka H0 ditolak. Nah, untuk rumusnya, T tabel sama dengan alfa dibagi 2 titik koma DF. Nah, alfanya itu 0,05. Sekarang kita lihat contoh kasusnya. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB angkatan 2019. Dalam kasus ini, penelitian memilih melakukan pengambilan data secara random dengan jumlah mahasiswa FEB Yarsi 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Nah, nilai acuannya itu 55 kg. Sekarang kita akan buka filenya. Kita pilih yang data latihan one sample t-test. Nah, di sini di variabel view ini kita sekarang akan mengubah dulu ya untuk kita buka analyze. Kita pilih compare means, kemudian kita pilih yang one sample t-test. Nah, ini kita masukin ke sini. Nah, untuk test value-nya kita pilih 55 ya, karena tadi acuannya itu 55. Nah, untuk one sample statistiknya, kita mendapatkan hasil yaitu nilai N-nya 10, nilai rata-ratanya 59,00, standar deviasinya 7,39, standar error man-nya 2,333. Nah, di sini untuk rata-ratanya kenapa 59? Karena 59 itu mendekati angka acuan 55. Jadi dianggapnya sama aja. Nah, untuk one sample testnya, kita lihat di sini T hitung T ini sama dengan T hitung ya. T hitungnya itu ada hasilnya itu 1,714. Kemudian signifikannya, significantnya itu 0,121. Nah, yang pertama kita itu berdasarkan signifikan total 0,121 kan lebih besar dari 0,05 ya. Nah, jadi kita bakal lihat ke table-nya.
Oh ya, untuk DF-nya ini 9 ya. Jadi degree freedom-nya ini 9. Karena kita bakal ngeliat ke T-table. Nah, di T-table ini berdasarkan dari T-table dan T-hitung. Nah, yang di T tadi kan yang 1,714 itu namanya T-hitung. Nah, kalau yang DF itu kita ngeliat di tabelnya nih di sini nih hasilnya. Pertama, yang tadi rumusnya kan T-table itu sama dengan alfa dibagi 2 titik koma DF. Nah, kan tadi alfanya aja 0,05. Nah, 0,05 itu dibagi 2. 0,05 itu dibagi 2 hasilnya 0,025. Nah, terus kita lihat tuh DF-nya. DF-nya berapa? Tadi DF-nya kan 9. Nah, berarti hasilnya itu yang ini. Ya kan? Karena segaris nih dari sini. Nah, pas di 0,025 ini hasilnya itu 2,26216. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini T hitungnya aja kan 1,714. Nah, berarti T tabel lebih besar dong daripada T hitung. Nah, sekarang kita lihat nih tadi. Nah, ini. Kan tadi berarti T tabelnya lebih besar ya. Berarti kriterianya itu kan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Nah, jadi kesimpulannya yang ini tuh, data yang ini tuh rata-ratanya sama dengan nilai acuan. Ya, karena T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel. Jadi nilai nilai acuannya itu sama ya dengan rata-rata. Bahwasannya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB itu sama. Nah, jadi kesimpulannya menggunakan signifikasi tutel sama dengan kesimpulan menggunakan T-tabel dan T-hitung. Jadi T-tabel dan T-hitung itu untuk patokan aja. Jadi kita buat patokan nih, kira-kira sama atau enggak. Gitu. Nah, setelah itu kita Nah, nih. Jadi kan tadi jadi kita rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample testnya itu kita ngambil yang H0. Kenapa? Karena nilai rata-rata berat badan mahasiswa F19 itu sama dengan nilai 55 kg. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada two sample t-test. Jadi, two sample t-test itu adalah uji beda t-test. Dua sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Nah, two sample t-test ini ada dua ya, ada independent t-test sama paired t-test. Nah, yang pertama ini adalah independent t-test, yaitu analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan dan tidak berpasangan. Kemudian yang paired test ini merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dan nilai sesudah. Nah, kita masuk ke yang pertama. Sebelumnya kita buka dulu ya datanya. Nah, ini kita buka dulu datanya. Nah, kita pilih data latihan independen.
Nah, sorry. Nah, ini untuk data yang independennya ya contohnya. Nah, kita coba lihat ke contoh kasusnya dulu. Nah, contoh kasusnya itu seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEBRC, yaitu kelas A sama dengan kelompok 1 dengan kelas B dengan kelompok 2. Ada angkatan 2019. Pada kelas A, yaitu kelompok 1, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, yaitu kelompok 2, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Variabel value-nya, kelompok 1 itu tidak menggunakan Excel, sedangkan kelompok 2 itu menggunakan Excel. Nah, kita lihat lagi ke datanya. Nah, ini kan tadi yang udah dibacain contohnya, jadi ada yang tidak menggunakan Excel dan ada yang menggunakan Excel. Jadi tadi kan dibagi dua kelompok tuh. Nah, yang ini nih. Nah, sekarang kita bakal ganti transform, kemudian kita klik record into some variable. Nah, kita masukin. Nah, untuk yang ini pertama, tidak. Tulis 1. Yang kedua, nah ini udah diganti tadi buat itunya, value-nya udah diganti jadi 1 dan 2. Nah, kemudian kita ke variable view. Nah, variable view-nya ini untuk type-nya kita ganti dari string menjadi numerik karena dia udah berupa nomor ya, berupa angka. Nah, untuk values-nya ini kita ganti nih. Nah, nomor 1. Nah, ini kan udah kita ganti. Nah, setelah itu kita ke analyze, ke compare means, kemudian kita pilih yang independent sample t-test. Nah, untuk yang kelompok, kita ditaruh di grup variabel, kemudian yang nilai kita taruh di test variabel. Nah, ini kita buka. Nah, grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Oke. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk grup statistiknya itu interpretasi kelompok 1 nilai N itu udah 15, meannya 82,27, standar deviasinya 7,658, standar error meannya itu 1,977. Kemudian yang kelompok 2 itu nilai N-nya 15, meannya 88,60, standar deviasinya 6,663, standar error meannya 1,720.
Kalau dari rata-rata itu lebih bagus yang menggunakan Excel ya. Jadi perbedaannya jauh. Jadi yang ini 82,27, yang kelompok 2 itu 88,60. Jadi kedua kelompok ini memiliki rata-rata hasil yang berbeda. Nah, kesimpulan untuk yang independent testnya, equal variance assume-nya itu, nih kita lihat, stick-nya itu 0,582, kemudian T hitungnya minus 2,416, terus DF-nya 28, stick detailnya 0,022. Nah, terus untuk yang equal variance not assume-nya itu, untuk T hitungnya sama, kemudian DF-nya 27,475, detailnya 0,023. Kesimpulannya, sebentar. Nah, jadi kesimpulannya, karena stick detailnya 0,022, maka lebih kecil dari 0,05. Maka, nih, jika nilai stick detailnya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A, yaitu kelompok 1, dengan kelas B, yaitu kelompok 2. Nah, kita lihat tabelnya. Untuk tabelnya itu tadi 0,025, terus DF-nya tadi berapa? Bentar. Nah, untuk di tabelnya kan tadi 0,05 dibagi 2 itu hasilnya 0,025. Nah, DF-nya itu kan tadi 28 ya. Jadi 0,025 DF-nya 28, maka hasilnya itu tabelnya itu ini 2,04841. Jadi hasilnya ini. Nah, jadi karena tadi udah diketahui T hitung dan T tabelnya, jadi kan T hitungnya itu 2,416, kemudian T tabelnya itu 2,04 sekian. Nah, jadi kelihatan kan yang lebih besar itu T hitungnya dibanding T tabelnya, maka HO-nya itu ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, itu untuk independen ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke paired test. Tadi paired test di sini dijelasin. Paired test itu merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dan nilai sesudah. Sekarang kita lihat. Nah, ini contoh kasusnya. Sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan sesudah diberi berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, kita sekarang buka yang data latihan paired test. Nah, ini udah kita buka. Kita kan udah buka nih, sekarang kita coba lihat lagi ke PT-nya. Nah, ini
Rumusan hipotesis penelitian. H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata. Nah, kemudian yang H itu ada perbedaan rata-rata. Nah, dasar pengambilan keputusan uji independen sample test ini sorry. Jadi ini pokoknya kriterianya ya guys. Kita lanjut buka SPSS aja. Nah, kita bakal coba bikin. Caranya kita klik analyze, kemudian compare mean, kemudian kita pilih yang paired sample test. Nah, berat sebelumnya itu di variabel 1. Kemudian berat sesudah itu di variabel 2. Ya. Lalu klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Paired sampel-nya itu interpretasinya diperlihatkan hasil statistik deskriptif dari 2 sampel yang diteliti, yakni berat badan sebelum minum obat dan berat badan setelah minum obat. Jadi ini yang berat badan sebelumnya itu rata-ratanya 66,81, nilai N-nya 16, standar deviasinya 6,656, standar error mean-nya 1,664. Kemudian berat sesudahnya itu rata-ratanya 61,94 dan nilai N-nya 16, standar deviasinya 6,403, standar error mean-nya 1,601. Kemudian paired sample correlation itu menunjukkan korelasi variabel sebelum dan sesudah. Ya, korelasinya nih 0,899. Nah, untuk nilai sigma itu 0,000, yang artinya lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Ya, tadi. Nah, berarti HO ditolak, HA-nya diterima. Jadi kesimpulannya adanya hubungan perbedaan rata-rata itu adanya hubungan antar variabel berat badan sebelum dan sesudah diberi obat. Ini kita lihat. Nih yang HA, ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Kemudian cara keduanya itu menggunakan t-table dan t-hitung. Nah, kita lihat nih. Tadi di t-hitungnya. Nah, ini lihat di per sample testnya, t-hitungnya itu 6,630, DF-nya 15, stick to tails-nya 0,000. Nah, ingat ini, t-hitungnya 6,630, DF-nya 15. Nah, kita lihat ke tabelnya. Sama ya caranya kayak tadi. Jadi 0,05 dibagi 2. Ini 0,025. Terus tadi DF-nya nah ini untuk yang tabelnya kan tadi ya tetap ya 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Nah DF-nya itu 15. Jadi tabelnya itu 2,13145. Tadi kan hitungnya 6,630. Nah tabelnya itu 2,131 sekian. Jadi hitungnya itu lebih besar dari tabel. Nah, coba kita lihat.
Nah, T-hitung itu lebih besar ya. T-hitung itu lebih besar daripada T-tabel, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, berarti ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum minum obat dan sesudah minum obat. Yang artinya itu ada pengaruh. Nih. Adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Nah, jadi itu dia penjelasan saya dari statistik parametrik dan uji beda. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.